ayat hafalan. Di dalam ayat ini, saudara, kita belajar akan firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 3 hal yang saudara dan saya harus perhatikan di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus datang untuk memberikan kepada saudara dan saya damai sejahtera. Tetapi saudara perhatikan, damai sejahtera yang Tuhan Yesus janjikan, itu damai sejahtera yang apa? Sama enggak yang diberi oleh dunia? Tidak. Bedanya di mana? Nah, ini saudara harus tahu. Alkitab berkata apa? Supaya kamu beroleh damai sejahtera. Ikutannya apa tadi? Dalam. Nah, saudara jangan salah ngerti. Kerap kali kita orang Kristen ini membedakan, lalu kata-kata firman Tuhan ini kita potong. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan, itu damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan damai sejahtera seperti yang dikatakan dialami oleh dunia. Nah, contohnya saudara punya hidup dalam kecukupan. Hidup dalam kecukupan, semua serba sehat, enak. Damai enggak? Damai. Tapi damai itu di dunia. Lah, damai dunia sama damainya di dalam Yesus bedanya apa? Damai di dunia itu cuma di dalam daging dan pikiran. Damai di dalam Yesus itu dari dalam roh, hati, pikiran, dan daging. Nah, kadar ini saudara harus bisa mengerti. Roh, pikiran, dan daging. Makanya kadang-kadang orang Kristen, meskipun di dalam daging menderita, tapi bisa mengucap syukur. Bisa ketawa. Umpamanya contohnya, orang yang sangat dikasihi meninggal. Susah toh? Susah enggak? Tapi bisa ketawa-ketawa enggak? Itu orang Kristen. Makanya orang Kristen dianggap orang gila. Karena apa saudara? Karena dunia, hikmat Allah itu satu kebodohan bagi dunia. Jadi tidak akan bisa Nah, maka dari itu hal ini tidak dapat dipisahkan antara damai sejahtera di dalam Yesus dan penganiayaan. Ini tidak bisa dipisah. Saudara harus menyadari. Sebab kalau saudara tidak menyadari, saudara pasti tidak akan mendapatkan janji Tuhan ini. Damai sejahtera di dalam aku. Itu tidak akan kamu nikmati. Karena damai di dalam Yesus, damai sejahtera di dalam Yesus, itu tidak hanya mencakup di dunia ini, tapi sampai ke surga. Surga itu bisa saudara alami di dunia. Sebabnya Tuhan Yesus janji, kerajaan surga ada di antara kamu. Saya ngalami saudara. Nah, saudara kalau sudah nanti damai sejahtera surga, lalu enamu bisa ngalami di dunia, saudara tidak akan goyang. Mati sekalipun, itu harganya dihitung sama damai sejahtera itu masih kecil. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar belajar, saudara. Manusia, sejak manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah, dunia diciptakan, tidak dapat dilepaskan dari peraturan undang-undang. Makanya pada waktu Adam dan Hawa ditaruh di Taman Firdaus, ada aturannya toh. Aturannya apa? Jangan makan buah pohon pengetahuan
baik dan buruk. Dan satu pohon kehidupan. 2 pohon itu yang tidak boleh. Nah, karena apa? Karena kalau kamu melanggar, kau membayar harga. Nah, pemerintah pun sampai sekarang ada aturannya enggak? Ada. Melanggar ada hukumannya. Nah, sejak dia melanggar, kutuk datang. Tuhan Allah berkata begini, karena kamu Adam mendengar suara suami istrimu, maka tanah ini terkutuk. Dan kamu harus bekerja dengan peluhmu, kamu akan mendapatkan hasil. Nah, ini penderitaan enggak? Hah? Penderitaan, saudara. Jadi, saudara tidak akan dapat damai sejahtera di dalam Yesus tanpa penderitaan. Penderitaan apa? Penderitaan itu adalah saudara dan saya mengalami, melakukan firman Tuhan. Ayo coba, saudara melakukan firman Tuhan. Jangan kamu mencuri umpamanya. Saudara ini sampai sekarang masih mencuri enggak? Kamu kira melakukan firman Tuhan itu gampang? Kamu sampai sekarang masih mencuri enggak? Masih, saudara. Mencuri apa? Waktu. Perpuluhan. Kemuliaan. Apa? Coba. Ya kan? Saudara masih mencuri. Umpamanya, saudara. Perhatikan. Kamu mau dapat janji, dapat duit banyak. Atau pergi persekutuan, pilih mana? Mesti persekutuan. Kalau di sini, selama di sini pilih persekutuan karena ngerti. Tapi kalau di rumah, lupa, saudara, mencuri. Kita kerap kali tidak sadar, saudara. Umpamanya, Alkitab berkata, jangan kamu berzina. Ya dah? Tuhan berkata, kamu lihat seseorang tergerak hatimu sudah semua zina enggak? Ayo, terutama laki-laki ini. Berani mengatakan, aku suci kudus, nonsen. Oh ngaku dah hamba Tuhan yang sudah deket kayak gini. Kadang-kadang ketemu bekas pacar 20 tahun saya magereng. Dosa enggak? Dosa, saudara. Sampai saya tuh heran gini loh, Tuhan. Loh kok masih ada? Katanya Tuhan mengatakan, kamu harus sempurna. Loh, tak pikir gak ada, saudara. 20-30 tahun gak ketemu. Wong pacar SD. Loh, pacar SD. Itu kan ini aku umurku tuh berapa? Saudara tahu? Masa kanak-kanak loh. Itu sudah gak pernah ketemu, saudara. Saya sudah kawin, dia sudah kawin. Dari belakang saja aneh. Loh, lah ya itu makanya itu. Loh, puluhan tahun gak ketemu, tapi dari belakang aja bentuknya kan sudah berubah toh. Bentuknya saja sudah berubah, tapi aneh. Kok ya bisa ngerti kayak itu bekas? Nah, ini ngaku ini baik. Akare Pak, akare belum. Kapan hilangnya? Kalau mati, saudara tahu. Jadi saudara sadar bahwa ternyata kamu ini punya akar enggak? Hah? Punya akar jelek enggak? Hah? Nah, sudah hilang apa belum? Maka dari itu saudara, kita kerap kali tidak menyadari bahwa di dalam diri kita itu tidak bisa benar-benar suci kudus, itu tidak bisa. Kalau tidak apa? Mati. Sebab di dalam daging, jiwa dan roh.
Maka dari itu saudara, kita yang dihitung oleh Tuhan, saudara perhatikan, yang dihitung oleh Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Dan saudara tidak akan mampu mengatasi tanpa siapa? Yesus. Karena apa? Karena kita dilahirkan dalam dosa. Maka dari itu di sini dikatakan, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi percayalah bahwa aku sudah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Supaya saudara dan saya itu menyadari, tanpa Yesus kamu tidak akan bisa menghilangkan watak peranganmu. Saya berani mengatakan gini karena apa? Ngalami saudara. Makanya dari itu saudara, kita harus memegang kepercayaan itu sebegitu rupa bagaimana jalannya supaya jangan sampai saudara dan saya goyah dan lepas. Makanya dikatakan Tuhan apa? Kuatkanlah apa? Hatimu. Karena pusatnya itu di hati. Karena di dalam hati itu dunia roh. Kekristenan adalah dunia roh yang dijelmakan jadi dunia daging. Kalau hikmat dunia, ini dunia daging mau diciptakan dalam dunia roh. Tidak mungkin. Tapi dunia roh diciptakan dunia daging karena itulah dasar pembentukan dunia ini. Maka dari itu, saudara dan saya harus benar-benar apa? Pertama kali saudara harus membaca firman Tuhan banyak-banyak. Supaya firman Tuhan ini teori. Ini teori saudara. Alkitab ini teori yang saudara masukkan. Sebab apa? Iman tanpa perbuatan mati. Jadi saudara masukkan dulu teorinya. Setelah firman dimasukkan, dimengerti. Caranya bagaimana bisa mengerti? Kalau tidak membacanya itu berkali-kali. Bukan diapali, tapi berkali-kali. Dihayati. Baru mulai mengerti. Nah, mengerti tetapi tidak dapat teringat dan menjadi pelaku firman tanpa mengalami. Maka dari itu, untuk mengalami supaya saudara dan saya tidak lupa dan mengalami itu penderitaan, saudara. Menjadi pelaku firman, mengalami firman Tuhan, memenangkan, itu penderitaan. Itu yang dihitung oleh Tuhan. Jadi, contohnya begini. Saudara punya jatah menobatkan orang 2. Saudara dapat 2, itu 100%. Jadi tidak dihitung jumlahnya berapa, tapi jatah saudara dan saya dapatnya berapa. Saya dapat 1000 umpamanya, tapi cuma saya dapat 900. Saudara dapat 2, jatah 2. Saudara 2, di hadapan Tuhan lebih banyak yang 2. Jadi tidak dihitung jumlah, tapi dihitung kamu dapat berapa, jatah berapa, kamu mendapat berapa. Nah, itu yang dihitung. Satu. Kedua, demikian juga firman Tuhan yang kamu terima, itu ada jatahnya sendiri, saudara. Jadi saudara meskipun baca Alkitab sudah habis, semua saya juga sudah habis, tapi setiap orang punya jatah. Jatahnya apa? Menjadi pelaku firman. Bergantung daripada kelemahan saudara dan kelemahan saya. Kamu punya kelemahan-kelemahan enggak? Nah, yang paling besar 3 itu, ya toh? Harta, tahta, seks. Memang wanitanya nanti yang enggak punya kelemahan, wanita toh. Wanita ya punya kelemahan pria, betul enggak? Loh, zaman sekarang wanita yang mata keranjang lebih banyak daripada perempuan laki-laki. Jangan kira saya konseling banyak kok. Yang mata keranjang banyak. Sudah punya suami, loh. Tapi masih backstreet. Saya bilang, loh kamu kan sudah punya suami sih? Udah Pak, tapi tidak bahagia. Lalu ketemu pacar, ya backstreet. Lah sama saudara. Jadi 3 hal ini. Nah, saudara perhatikan. Di dalam kelemahan-kelemahan ini macamnya banyak. Tetapi perhatikan.
yang menjadi penghalang untuk saudara dan saya untuk mengenal peka lebih dalam sama Tuhan, lalu lebih mengenal lebih dalam sama Tuhan, itu apa? Adalah apa? Kekecewaan, kepahitan hati. Ini hati-hati. Ini paling susah untuk dihilangkan. Karena apa? Karena kita dilahirkan mempunyai kesombongan, ego yang begitu kuat. Maka dari itu, saudara harus nyadari di dalam diri kita. Saudara dan saya ini kalau dikatakan bodoh, mamanya, kamu bodoh, meskipun memang bodoh, tersinggung enggak? Tersinggung enggak? Nah ya itu makanya. Lah kalau kamu kesinggung gitu, itu tinggi hati apa rendah hati? Itu kesombongan, saudara. Tidak sadar. Maka dari itu kita harus benar-benar menyadari bahwa apa yang Tuhan firmankan di sini, bagaimana kita bisa mencapai keberhasilan supaya janji Tuhan damai sejahtera dalam aku ini menjadi bagian kita di dunia maupun di surga. Sebab damai sejahtera di dalam Yesus itu mencakup tidak hanya jasmani dan rohani, tetapi keuangan, kesehatan, lalu ke rumah tangga, hubungan kita dengan sesama, itu mencakup keseluruhannya, saudara. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kamu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendamaikan musuh-musuhmu kepadamu. Ya tak? Jadi sesama manusia juga enak, saudara. Karena apa? Karena pusatnya segala sesuatu ini di dalam tangan Tuhan. Nah, untuk itu saudara dan saya mesti apa? Menyadari bahwa firman ini harus kita masukkan, kita alami. Setelah kita alami, sehingga membuat iman percaya kita kepada Tuhan ini menjadi kokoh. Akar ini dalam sekali, sehingga pohon itu biarpun ada angin ribut, daunnya boleh rontok, buahnya boleh rontok, kulitnya boleh ngelupas, tapi kalau engkau akarmu bersumber pada air hidup, maka kamu akan menerima semuanya itu. Pada akhirnya semuanya dikembalikan Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku datang memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan, saudara. Itu janji tentang jasmani. Cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi saudara dan saya itu dapat janji-janji yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi saudara, banyak orang Kristen tidak menikmati. Saya menikmati, saudara. Dan apa yang dijanjikan Tuhan semua saya alami. Luar biasa. Nah, untuk bulan Juni ini, saudara, saya ini Tuhan berkata, tugasmu sudah selesai. Jadi saya sudah tidak pergi penginjilan lagi. Padahal tanggal 28 itu saya diundang ke Brisbane, ke Australia. Nah, padahal masih bulan Juni. Loh, ya toh? Jadi kan masih bisa. Lalu saya doa, Tuhan, saya diundang ke Brisbane 3 hari, pas 28, 29, 30. Tuhan berkata malamnya, sudah selesai. Jadi saya tolak. Nah, kita kerap kali tidak bisa ngerti, saudara. Apa maksudnya Tuhan? Loh, selesai itu selesai apa? Ya tidak ngerti saya. Pokoknya suruh berhenti, berhenti. Loh, enak loh. Karena apa? Karena apa yang dijanjikan, damai sejahtera di dalam aku, saya nikmati. Nah, saya suruh berhenti ya berhenti kok. Di rumah. Loh, ya dah. Malah sekarang saya di rumah ini, di rumah gede kayak gini ini, saya cuma tinggal sama istri sendiri. Semi sudah pindah, Denny pindah, Iin pindah, anak-anak sudah pindah, cucu-cucu pindah. Saya sendirian. Tapi, saudara, apakah kesepian? Nah. Karena damai sejahtera di dalam Yesus. Dan itu, saudara, itu bagian itu tidak hanya di surga, di dunia juga saudara dan saya menikmatinya. Nah, tetapi ada harga dan yang saudara dan saya harus bayar. Harga apa itu? Nah, supaya saudara tahu bahwa kehidupan saudara dengan Yesus harus punya pegangan. 19 tahun yang lalu, pada waktu saya dipanggil oleh Tuhan,
Saya diberikan, waktu saya doa puasa 3 bulan, akhirnya Tuhan berkata, Yusa, pendidikanmu sudah selesai. Kamu menjadi hambaku, kamu keluar. Tetapi ingat yang aku pesan kepadamu. Jadi, supaya saudara dan saya itu menyadari benar-benar bahwa hidup dengan Tuhan itu semua ada syaratnya. Ada aturan-aturan yang saudara dan saya harus genepi. Kalau saudara melanggar, saudara akan bayar harganya. Saudara akan kena hukuman. Dan hukuman segala sesuatu ada waktu dan saatnya. Kita kerap kali mengatakan, kan aku sudah bertobat, Pak. Minta ampun, Pak. Lah kok masih tidak ditolong-tolong, loh. Orang kalau melanggar, dihukum, ya ada yang sebulan, 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun. Betul enggak? Lah belum habis ya keluar kok enak. Itu namanya pelarian. Maka dari itu saudara dan saya harus sadar. Di dalam dunia peraturan dan di dalam firman Tuhan, semua ada hukumnya. Saudara dan saya harus mengenapi. Tanpa mengenapi, saudara tidak akan dapat menyelesaikan. Untuk menyelesaikan itu, saudara harus menyadari statusmu dan status Allah. Maka dari itu, saya berikan kepadamu apa yang saya dapat, saya berikan. Nah, yang diberikan oleh Tuhan adalah pertama Tuhan berkata, anugerah Bapa kepadamu adalah firman. Yesus itu firman. Yesus itu firman. Yesus itu kebenaran. Yesus itu kerajaan surga karena dia yang punya segala-galanya. Maka dikatakan cari dulu kerajaan surga. Maka dari itu perhatikan firman-Nya. Kalau saudara menjadi anak Tuhan tidak membaca firman, saudara sudah kehilangan pertama. Yang membawa keselamatan. Yang mengampuni saudara. Tadi saudara nyanyi toh? Oleh darah Yesus. Hanya dengan darah Yesus setan bisa dikalahkan. Dunia ini ditaklukkan. Tanpa firman, saudara tidak akan dapat masuk surga. Jangan lupa. Jadi kalau engkau tidak membaca firman, saudara sudah kehilangan satu dan percuma. Yang kedua, tanpa Roh Kudus, tongkat, firman itu pedang, Roh Kudus itu tongkat. Karena apa? Penolong. Penolong itu dia yang menuntun saudara dan saya. Karena apa? Di dalam dunia ini, saudara itu tahu tak hari esok? Tidak tahu tak? Apa yang akan terjadi sama saudara tahu tak? Tapi yang tahu siapa? Roh Kudus. Dengan tongkat Roh Kudus itu, saudara menjadi peka. Seperti saudara dan saya orang buta. Kalau punya tongkat itu kan memberi sign, toh? Saudara dan saya akan menjadi peka. Ngerti? Dengan dasar itu, saudara akan mempunyai kemampuan untuk sampai menjadi pelaku firman, menghadapi aniaya, menggenapkan rencana Tuhan, saudara akan tiba. Tanpa dua itu, saudara tidak bisa. Tetapi untuk dua itu, harus saudara dan saya dilengkapi. Dilengkapi apa? Firman yang mengingatkan kita senantiasa. Yang pertama, rendah hati. Kerendahan hati. Itu kalau saudara menyadari bahwa saudara ini kalau dibandingkan Tuhan itu ada apanya? Pintar atau bodoh? Bodoh, tidak ada artinya saudara. Tapi saudara kerap kali terhadap orang lain nganggapnya apa? Padahal ada enggak? Kata di dalam Alkitab, jangan menganggap orang lain bodoh. Tapi ada berkata begini, jangan menganggap dirimu pandai. Jadi kamu bodoh enggak? Kalau Alkitab bilang, jangan menganggap dirimu pandai. Atau anggaplah orang lain lebih pandai. Jadi kamu lebih bodoh apa enggak dari orang lain? Tapi kalau dikatakan bodoh, ngambek. Nah itu tandanya tinggi hati. Nah, maka dari itu saudara dan saya harus sadar, siapa engkau di hadapan Tuhan? Nah, untuk itu saudara tidak akan bisa mengerti. Ya mengerti firman. Aku di hadapan Tuhan itu kayak debu. Aku di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Ya ngerti. Selama di kebaktian.
Karena diajarinya gitu. Tapi kalau sudah di luar, lupa. Rasanya dirinya sudah pinter. Nah, saudara dan saya harus sadar, tanpa kerendahan hati, saudara tidak akan sampai. Karena Yesus berkata apa? Belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati itu menganggap orang lain lebih pintar. Rendah hati itu bisa mengerti orang lain. Rendah hati itu mengosongkan dirinya. Rela menderita, menanggung derita. Rendah hati itu apapun yang terjadi dalam diri saudara, saudara tahu bahwa itu rencana Allah dalam diri saudara dan saya. Seperti Yesus menyamakan dirinya seperti orang berdosa, meskipun dia sendiri tidak berdosa. Sama seperti orang berdosa, mengosongkan diri, dianiaya sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah meninggikan. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari ini. Tanpa itu saudara tidak akan sampai. Pasti tidak sampai. Nah, kalau tidak sampai nanti masuk surganya bagaimana? Nunggu di luar pintu gerbang. Karena masih banyak penyakit. Diobati. Butuh waktu berapa? Lama. Jangan kamu kira waktunya itu 1 tahun, 2 tahun. Bisa puluhan, bisa ratusan tahun. Saudara tahu. Soalnya apa? Soalnya kerajaan Tuhan nanti di dalam dunia setelah kedatangan Tuhan, setelah aniaya, kerajaan 1000 tahun itu di dalam dunia sekarang. Dunia belum dianula. Saudara itu hidupmu masih 1000 tahun atau pasti mati? Hah? Pasti mati toh? Nah, kalau saudara belum beres, nanti diobati di sana itu berapa? Bisa ratusan tahun, saudara. Tidak selesai-selesai. Karena apa? Watak itu susah banyak. Iri hatinya ada, degil ada, mata keranjangnya ada, mata duiten ada, berhalane ada, tama ada. Loh ya dah. Terus kesombongan, mencuri segala macam itu. Susah saudara, kalau saudara tidak bayar sekarang. Saudara dan saya bisa bayar kalau saudara menyadari, aku tanpa engkau Yesus tidak mampu. Saudara itu harus belajar jujur dan tulus, ngaku. Tapi saudara kerap kali, aku sudah usaha, aku sudah berusaha, aku sudah melakukan ini. Kalau kamu bilang aku sudah, itu tandanya malah belum. Kenapa? Karena belum di dalam hati. Kalau sudah di dalam hati, nanti Tuhan yang nilai. Kalau sampai Tuhan sudah berkata, lulus, selesai. Nah, itu baru selesai saudara. Itu tidak bisa tanpa pengakuan bahwa kamu tidak mempunyai kemampuan untuk mengalahkan. Hanya Yesus yang bisa menolong kamu. Sebab kemuliaan Yesus tidak diberikan kepada saudara dan saya. Bukan usaha saudara, bukan kebaikan saudara, tetapi hanya anugerah kasih karunia yang menyelamatkan saudara dan saya. Kasih karunia yang membebaskan saudara dan saya. Nah, itu yang pertama, yang kerendahan hati. Yang kedua apa? Sangkalin dirimu. Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi muridku, kalau kamu tidak menyangkal diri, kamu tidak bisa menjadi muridku. Nyangkal diri itu apa toh? Keinginanmu belum tentu keinginannya Tuhan. Anak muda ini coba, kamu kepingin punya pacar, kamu kepingin kaya. Nah, ya. Pikiranmu itu pikirannya Tuhan enggak? Belum tentu, belum tentu. Dan sangkal diri berarti apa yang menjadi keinginan Tuhan, kamu bisa menerima. Kamu sekarang belum bisa, ya tidak apa-apa. Semua anugerah, semua ada waktunya, semua Tuhan yang menetapkan. Saudara dan saya sejak menjadi anak Tuhan, itu langkah saudara yang menetapkan siapa? Tuhan, bukan saudara lagi. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan yang menetapkan. Nah, lalu nasib, apa bedanya kamu sama orang dunia? Orang dunia ini nasib ada enggak? Ada. Takdir ada enggak? Ada. Lah apa bedanya kamu sama orang dunia? Kamu ngalami nasib tetap enggak? Sama enggak? Nah, yuk gue tak tanya ini. Bingung kan? Sama.
kamu punya nasib tetap sudah tertulis. Saudara tahu? Coba buka di dalam Wahyu. Pasal yang ke-20. Ayat 11 dan 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu, perhatikan, dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi, orang bukan Kristen, orang Buddha, punya kitab Buddha enggak? Punya. Orang Islam punya Quran, kitab punya enggak? Punya. Orang Hindu punya enggak? Punya. Orang Jepang semua punya. Orang Kristen punya kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan itu sebetulnya adalah Alkitab ini. Tapi saudara, kitab kehidupan itu bedanya apa? Bedanya adalah tertulis setiap perbuatan saudara yang engkau lakukan. Itu semua tulis. Matamu melakukan apa, tanganmu melakukan apa, kakimu, telingamu, mulutmu, lidahmu, itu semua tertulis. Tidak ada yang tidak tertulis. Jadi nanti kalau saudara dihakimi, itu kayak slide di film gitu. Saudara itu tidak usah Tuhan Yesus bilang, tahu perbuatan kamu, kamu boleh membela diri. Nah, karena apa? Dibuka slide gitu, terus Tuhan tanya gini, tahu tempatmu? Tahu Tuhan. Di mana? Neraka. Jadi Tuhan nanti ngadili itu enggak kayak pengadilan di dunia ini. Kamu boleh membela diri. Enggak ada. Dilihatkan itu sudah tahu. Aku kayak gitu ya. Ya sudah, memang benar. Itu bagian saya. Ya wes, itu bagianku mana? Neraka. Nah, lalu saudara diadili juga enggak? Adili, jangan bilang, kan kita sudah jadi anak raja. Nanti kan kayak Indonesia, anak presiden enggak pernah diadili. Tapi di negara manapun yang adil itu, anak presiden pun diadili. Kamu diadili, dibuka nanti. Sebab saya sendiri pernah lihat saudara. Waktu saya di Jakarta, waktu kita mengadakan seminar terakhir, itu Denny malah lihat penglihatan. Ada buku besar, buku kehidupan dibuka sama Tuhan Yesus. Plok gitu. Dia ngomong. Waktu dibuka, halaman itu nama saya, Yusa. Buka sama dia lihat bukunya sudah ditulisi semua. Sudah tinggal sedikit. Hampir habis. Oh. Lalu dia bilang, apa? Halamanmu sudah hampir habis. Nah, lalu tugasmu selesai. Lalu orang lain mempunyai pendapat gini, wah Pak Yusak mau mati. Loh, yang bilang mau mati itu siapa? Itu urusannya tuh. Halaman itu bisa habis, bisa ditambah enggak? Bisa. Bisa dikurangi enggak? Bisa. Wong hake Tuhan. Jadi kamu jangan enak-enak. Kamu ini sudah di situ sudah ditulis. Nanti umpamanya Sisi umpamanya. Kamu mati ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa itu sudah ada. Jangan enak-enak, jangan bilang aku masih muda, belum tentu. Umpamanya Pak Tua ini umurnya 80, belum tentu. Lalu besok mati, belum tentu saudara. Mungkin lebih panjang daripada kamu. Itu sudah ditulis semua, saudara. Jadi jangan enak-enak. Nah, lalu kalau kamu nanti ditulis kelemahanmu masih banyak, bagaimana? Nah, kamu lalu bilang, aduh bagianku di mana ini? Saudara tahu? Maka dari itu orang Kristen selalu diberi kesempatan sama Tuhan. Kalau sudah mau mati, selalu dikasih kesempatan Tuhan, cepat bertobat. Sebab demikian kamu bertobat, semua dihabusi sama darah Yesus. Kosong. Plus hilang. Tapi kalau saudara tidak bertobat, ya celaka 12 nanti. Nah,
Saudara kerap kali gini, kenapa sih Pak, kok orang Kristen mau mati kok dikasih sakit? Kalau sedang sakit kan pasti tidak bisa, betul tidak? Coba, orang mau apa coba? Mata duitan, sakit etek aja. Mau beli apa? Makan apa? Tidak bisa kencing manis. Jantungnya odok. Tidak bisa. Ayo orang tama, gelojoh, tukang makan. Dikasih edek-edek, mai, jebol. Mau makan apa? Loh, itu kasih Tuhan, saudara tahu. Supaya saudara itu bertobat. Dan dihapusin sama Tuhan. Kan dari itu saudara harus sadar. Sangkal diri. Nah, yang ketiga apa? Jangan kasihan diri sendiri. Nah, ini kasihan diri sendiri ini kerap kali tidak sadar saudara. Contohnya, saudara ribut sama orang lain. Lalu ada bisikan, kamu benar. Seneng nggak? Seneng, itu setan. Itu tandanya saudara masih kasihan diri. Hati-hati, sebab kasihan diri sendiri adalah satu jerat yang membawa kejatuhan saudara. Tuhan berkata kepada saya, jangan kasihan diri sendiri. Nah, caranya bagaimana? Di dalam segala perkara kamu konsultasi sama Roh Kudus, minta pertolongan. Dari contohnya saya sama istri saya. Kerap kali kalau dulu itu saya ribut, saya selalu lapor sama Tuhan. Tuhan salah siapa sekarang? Ayo. Saya gitu. Nah, istri saya juga bilang gitu. Tuhan, aku kan tidak salah tuh ya. Nah, Tuhan ngomongnya sama dia, sama ngomong sama saya beda, saudara. Tuhan yang ngomong sama saya belak-belakan. Tuhan bilang gini, kamu salah. Salahku di mana? Ini, kamu mengasihani diri sendiri. Kamu merasa benar. Kamu memerintah. Kamu gini. Oh ya, betul, salah. Tuhan ngomong sama dia, enggak, saudara. Kamu salah. Berontak dia. Karena apa? Dia selalu mintanya apa? Muter dulu. Kamu benar, kata Tuhan. Seneng loh. Baru seneng dikasih tahu. Tapi... Jadi diputar dulu, baru tapi dinyatakan, bukankah ada firman Tuhan, rela menderita, menanggung cerita, baru bilang, ya sudahlah mau lah. Beda saudara. Kalau sama saya Tuhannya straight, dek. Kenapa? Nah, saya orangnya belak-belakan no. Salah ya salah, benar ya benar. Nah, dari situ saudara nanti akan tahu. Saudara ini membenarkan dirimu sendiri, kasihan diri sendiri apa enggak? Itu mencakup kesombongan. Saudara tahu. Kasihan diri sendiri adalah satu kesombongan. Nah, kasihan diri sendiri ini kadang-kadang lalu apa? Dipakai setan untuk neken saudara. Memang aku tidak bisa apa-apa. Lalu setan bilang, memangnya kamu tidak bisa apa-apa toh? Layak, tak layak. Sudah dosa, dipencet sampai gepek. Kerap kali gitu dah. Nah, saudara mau, iya memang lah. Bodoh, saya bilang. Maka dari itu saudara kita harus tahu. Jangan kasihan diri sendiri. Yang ketiga. Yang keempat apa? Menurut Tuhan. Segala sesuatu bagaimana kita bisa menurut Tuhan? Melalui firman. Kalau firman ini banyak, kamu baru bisa menurut firman Tuhan. Diingatkan oleh Roh Kudus. Tanpa diingatkan Roh Kudus, saudara tidak bisa. Yang kelima, tunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu Tuhan itu mempunyai perencanaan dalam tiap hidup saudara satu-satu. Perencanaan itu ada dan semuanya itu harus tunggu waktunya. Jadi kalau saudara belum diberikan jatah, belum sampai, ya tidak bakal sampai. Jungkir balik ya tidak sampai. Mau sampai, mencelat lagi. Persis kayak Daud toh, sudah sampai di istana, sudah jadi mantune raja, sudah pas toh. Rakyat sayang, goling jadi perampok. Jadi apa? Buronan. Nah, bukan perampok, buronan. Dikejar-kejar mau dibunuh. Bayangin saudara. Dan saudara perhatikan, dia dikejar-kejar sekitar 10-12 tahun. Bayangin. Bayar harga. Untuk apa? Untuk melatih. Ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah,
Yang keenam, semua itu pekerjaannya Roh Kudus, bukan saudara. Selama saudara masih merasa saudara bisa, saudara tidak sadar bahwa itu pimpinan Roh Kudus, saudara pasti mengalami kegagalan. Karena apa? Kemuliaan Tuhan tidak akan diberikan kepada saudara. Kalau saudara sudah merasa sudah habis sama sekali, dan segala sesuatu tergantung kau Tuhan, baru Tuhan turun tangan. Makanya saudara kerap kalian dipepet Tuhan, sampai gepeng, sudah sampai nyerah, sampai mengatakan, dah Tuhan tak kuat aku, baru ditolong. Kenapa dipepet? Sebab kalau tidak kepepet, tidak nyerah. Nah ini loh saudara. Tapi saya dilihatkan Tuhan saudara. Sementara ini loh saudara, saya khotbah, saya dilihatkan Tuhan. Banyak ini anak-anak yang degil. Sudah dikasih tahu gini ya, tetap aja akunya itu kuat. Masih merasa bisa, masih cari jalan dewek. Tidak selesai kamu nanti. Kamu akan mengalami kerugian. Karena semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu saudara harus perhatikan. Firman Tuhan harus di sebelah kiri. Tongkat harus di sebelah kanan. Karena apa? Karena kamu harus meminta petunjuk Roh Kudus lebih dahulu, baru firman Tuhan dilaksanakan. Tanpa petunjuk Roh Kudus, jangan menggunakan firman Tuhan menjadi alat untuk batu sandungan. Melawan iblis sekalipun. Saudara, kalau engkau punya karunia, itu harus minta pimpinan Roh Kudus. Jangan segala sesuatu dilakukan dengan kemauanmu sendiri, itu seperti milikmu. Hati-hati, itu milik Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Maka dari itu, apa yang saya dapat, saya berikan kepada saudara. Tapi ingat, ini saudara harus Tuhan. Sebab pada waktu saya berikan, yang pertama, aku bodoh, aku tidak punya apa-apa, tulang-tulang kering. Ternyata anak-anak ini orang tuanya bilang gini loh, Pak, ini diapalin. Jadi dia selalu, anakku bilang aku bodoh, tapi terhadap temennya aku bodoh lah, ya bodoh tenan nanti. Tak boleh. Kamu bodoh terhadap siapa? Tuhan. Kamu terhadap sesama manusia jangan merasa pinter, tapi itu tidak kamu lalu kamu imani bahwa kamu bodoh begitu. Salah. Itu kerendahan hati, tapi dijabarkan dengan tidak punya apa-apa. Nah, saya minta, sebab ini nanti saya akan bagikan kepada saudara apa yang saya dapat. Mana mah? Saya minta saudara satu-satu ya. Kalau di Jakarta cuma satu keluarga, saya kasih cuma satu. Kalau di sini boleh satu-satu, tapi kalau yang belum bisa, anak kecil jangan diambilkan, wong belum bisa baca. Dan ini bisa saudara mau perbesar sendiri boleh, mau di fotokopi ya tidak apa-apa. Kalau saudara mau melakukan ini, dan ingat terus, Tuhan berkata, seperti yang saya alami, saya menyelesaikan semua, saudara pun akan bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya. Sebab saya tidak tahu apakah masih saya diperbolehkan untuk membawa firman Tuhan di sini. Di luar sudah pasti tidak. Di sini masih bawa apa enggak, saya tidak tahu. Tetapi apa yang saya dapat, saya berikan kepada saudara. Satu. Kedua, setelah ini kamu nanti terima, saudara berdoa. Sebab Tuhan tadi berkata kepada saya, urapi mereka satu-satu, supaya mereka mempunyai kekuatan untuk dapat menyelesaikan bagiannya masing-masing.